Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Kevin Elviandra. Di sini saya akan membuat simulasi jaringan peer-to-peer dan beberapa server. Di sini saya akan membuat jaringan peer-to-peer dulu ya. Peer-to-peer. Di peer-to-peer ini saya membutuhkan dua buah PC yang terletak di end device. PC satu. Di sini saya pengen mengubah nama PC-nya menjadi PC 2. Oke. Nah, setelah gini kita sambungkan kedua PC tersebut menggunakan auto koneksi aja. Nah, setelah gini kita atur dulu nih IP konfigurasi di IP1. Caranya kita masuk ke sini, kita masuk ke desktop, terus IP configuration. Kita atur IP-nya. Di sini saya di PC saya 1 saya masukkan IP-nya 192.168.1.1. Nah, di subnet mask ini otomatis dia akan menjadi seperti ini. 255.255.255.0. Setelah gini kita close saja. Kita atur juga nih IP address di PC nomor 2. Caranya kita seperti tadi 192.168.1.2. Maka subnet masknya akan otomatis seperti itu. Setelah gini kita tutup saja. Kita cek dari ini apakah sudah terkoneksi atau belum, atau sudah tersambung dari PC 1 ke PC 2. Caranya kita masuk sini, kita masuk ke command prompt ini, command prompt. Kita tes ping. Masukkan IP address nomor 2 karena kita ngecek dari PC nomor 1. 1.2. Itu kita enter saja. Nah, kalau dia nge-replay berarti itu sudah berhasil. Kalau dia munculnya RTO itu berarti gagal atau salah di IP-nya mungkin. Selanjutnya kita tes juga nih IP PC nomor 2 nih, apakah sudah berhasil juga atau tidak. 192.168.1.1. Oke. Nah, berarti kalau sudah begini sudah berhasil ya untuk yang peer-to-peer. Oke, thank you. Baiklah, selanjutnya saya akan membuat beberapa server DHCP, web, dan DNS. Oke, sudah. Nah, di sini pertama-tama kita buat server DHCP dulu. Di sini saya membutuhkan satu buah PC sama satu switch. Sini saya mengganti namanya satu saja. Nah, setelah ini kita sambungkan dari PC 1 ke switchnya menggunakan kabel stripe. Ini sambung sini. Oke. Selanjutnya kita atur IP address di PC satunya, desktop, configuration. Di sini kita masukin IP addressnya 1. Oke, subnet masknya akan muncul seperti ini ya. Terus, nah karena di sini kita akan buat server, berarti kita membutuhkan server nih. Pertama server, nih kita membuat server DHCP dulu ya. Oke, selanjutnya kita sambungkan dari switch ke server DHCP-nya. Caranya kita ambil kabel stripe, ethernet, ini pas Ethernet. Selanjutnya kita atur IP address di server DHCP-nya. Kita masuk sini, desktop, terus ke IP configuration, masukin IP address-nya. Di sini saya akan masukkan 100 untuk DHCP-nya. Subnet masknya akan muncul seperti ini. Oke. Baik, kita cek dulu nih apakah sudah tersambung dari server DHCP ke PC 1. Caranya ke command prompt, kita ping saja nih 192.168.1.100. Oke. Nah, kalau sudah gini berarti sudah terkoneksi nih. Selanjutnya kita masuk ke server DHCP, kita atur di service atau bagian layanan. Karena di sini kita ngaturnya di server DHCP, maka kita masuk ke menu layanan DHCP ini. Jangan lupa di on kan dulu. Di sini bisa ganti namanya
Oke, ini masukin mau mulai IP addressnya dari nomor berapa, saya mau dari satu saja, maksimumnya 10. Oke, jangan lupa add terus save. Nah gini kita tutup lagi, terus kita ke PC 1 apa, terus masuk ke IP configuration. Karena dia DHCP berarti dia sifatnya dynamic IP configurationnya. Terus kita ubah nih, dari ini kan static, kita ubah ke DHCP dulu. Caranya tinggal kita klik nih bagian DHCP nya. Nah ini lagi request. Nah ini udah otomatis si kliennya udah nerima IP addressnya, berarti ini sudah berhasil untuk DHCP server. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke server web. Caranya kita buka device, kita tambahin lagi servernya, web server. Oke, selanjutnya kita sambungkan dari switch ke web server. Caranya kita menggunakan kabel strike. Ethernet di sini masukkan Ethernet 2. Terus kita atur IP address di web servernya ini. Masuk ke desktop, IP configuration, 1.1.1.150. Sini saya menggunakan 150 ya. Oke, maka ini akan otomatis seperti ini. Terus kita uji nih apakah sudah tersambung dari web server ke PC kita atau klien. Caranya kita ke command prompt, kita ping lagi nih 92.68.150. Oke. Nah berarti kalau sudah gini dia udah nge-reply atau terkoneksi ya. Terus kita ke web server, ke bagian service atau layanan. Karena dia servernya web, berarti kita mainnya di HTTP nih, di HTTP. Nah di sini sudah default on. Terus kalau sudah di sini kita masuk ke ngedit atau mengedit di bagian index ini, index. Klik edit. Oke. Nah di sini serah mau edit masukin apa ya. Sini kita masukkan kata-katanya mau apa, serah. Oke, jangan lupa di save ya kalau udah diedit. Kita save dulu, yes. Kita close, terus ke PC 1 untuk mengecek si web browsernya tadi tuh. Ke sini masukin si URL web server atau IP. Di sini kita masukin IP address-nya ya. Yang IP address si web. Oke. Nah, ini kalau sudah gini berarti sudah berhasil nih. Nah, berhubungan di sini domainnya pakainya apa? Angka gini, nggak mungkin kan kita ngebrowsernya pakai angka. Di sini kita membutuhkan namanya DNS untuk mengubah si URL-nya ini. Caranya kita ke server lagi nih, yang buat server DNS. DNS server. Oke, jangan lupa kita sambungkannya. Ini kabel strike, sambungkan ke switch. Oke. Nah, kita atur dulu nih IP address-nya ke desktop, IP configuration 168.1.100. Oke. Subnet masknya akan muncul seperti ini. Kita cek dulu nih, kita ping dulu nih dari PC ke DNS servernya apakah sudah terkoneksi atau belum. Ping 192.168.1.200. Oke, kita cek nih. Nah ini udah tersambung nih atau sudah terkoneksi karena dia akhirnya nge-replay. Kita close dulu, kita ke DNS servernya lagi. Masuk ke service, tahu itu DNS
kita on kan ini. Nah, di name ini kita masukkan nama yang web browser yang mau kita pakai, serah misalnya mau www tugas misalnya .com. IP addressnya si IP address si web server 192.168.1.150. Sudah ini kita add dulu, terus kita save. Oke. Nah, setelah ini kita lihat nih di PC 1 nih IP configuration-nya. Nah, di DNS server ini kan masih 0000 nih. Caranya kita ubah dulu ke DNS server. Kita masuknya di DHCP nih, masuk ke DHCP, terus DHCP nih. Nah, di sini kan DNS-nya tadi kan udah ada IP address-nya. Kita ubah nih IP address-nya ini nih. Kita ubah ke 192.168.1.200. Ini saya tadi mulainya dari 1, sini dari 10. Nah, kita save. Terus yang DHCP-nya juga kita ubah IP-nya 200. Nah, setelah ini jangan lupa di save ya. Setelah di save, kita kembali lagi nih ke PC 1 IP configuration. Nah, di sini kan belum berubah nih dari 0000 ini. Kita ubah ke caranya ke static dulu, tekan klik, terus kita masuk lagi ke DHCP, dia ngereknya. Nah, ini kan udah berubah. Kalau udah berubah di sini, kita langsung saja ke web browser. Kita ngecek apakah sudah berhasil apa belum yang tadi. Ke web browser, masukin URL yang kita buat tadi, www.tugas.com. Oke. Nah, kalau sudah gini berhasil dia. Sekian simulasi dari saya. Terima kasih.